Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kantiwas Channel, dimanapun Anda berada di seluruh pelosok tanah air sampai ke penjuru dunia. Hari ini Woos dapat kiriman suatu narasi dari sahabat Woos yang sudah berapa lama tidak bertemu, mungkin udah sampai 30 tahun, yaitu saudari dan sahabat saya Titi Yuliantarore. Dalam narasi tersebut beliau mengungkapkan bagaimana tentang dia, persahabatan dan cita-citanya. Jadi beliau memberi judul narasi tersebut yaitu Aku, Sahabat, dan Cita-citaku. Bagaimana syair dari narasi tersebut? Yuk kita sama-sama mendengar di Woos YouTube channel ini. Oh ya, jangan lupa like, comment, subscribe Woos channel. Narasiku tentang aku, tentang sahabat-sahabatku, tentang cita-citaku. Kita bertemu di saat aku sedang terbentur sesuatu, sedang mengalami luka lebam yang belum sembuh. Menjadi perempuan yang beruntung mungkin menurut banyak orang. Diberi cobaan berkali-kali, tapi tetap hidup dan tegak berdiri. Aku dikatakan sebagai sosok yang kuat, baik, soleha, dan nyaris bak malaikat. Padahal mereka nggak tahu aja kalau sebenarnya aku amat rapuh. Jiwaku sudah mulai retak menunggu kehancuran. Tapi syukurnya Allah masih bersamaku, tak membiarkan aku menjadi berkeping-keping, walaupun nyaris hancur. Beberapa kali pertahananku pernah seolah goyah. Aku, meski dikhianati, tak pernah sekalipun ingin membalas mengkhianati. Seolah tersadar oleh kiriman sound lagu-lagu dari sahabat kita, aku dapat dengan sempurna mengingat kejadian demi kejadian di masa lalu. Aku jadi berhenti protes pada Allah. Kepalaku seakan dipukul, diingatkan, jangan pernah mengatakan bahwa aku tidak pernah bahagia. Ya, pernah satu kali saking sakitnya hatiku, aku berteriak dalam doa tahajudku. Setelah ini apalagi ya Allah? Perempuan lain, penjara, kematian. Aku tidak sanggup melanjutkannya lagi. Seseorang, dia histeria di rumah sakit. Anakku, kakakku, dan keponakanku hanya memandang perempuan itu dengan bodoh. Aku malu, aku sakit, aku ingin mati rasanya. Kenapa begitu vulgarnya Allah membuka aib di depan keluargaku, di depan anakku yang sedang trauma? Sementara selama ini aku dengan rapi menutupnya rapat dari keluargaku. Aku gak mau aja orang tahu betapa hancurnya rumah tanggaku.
berkali-kali minta pisah, tapi dia bertahan di rumahku dengan segala problemanya. Berkali-kali ribut dan mengancam meninggalkanku, tapi tak ada bukti, tak terbukti. Karena itulah aku memilih untuk menutup semua kesakitanku ini. Perlakuan kasar dan temperamental juga membuatku depresi. Cemburu, posesif, menghiasi keberlangsungan rumah tanggaku yang kacau. Aku memilih pasrah ketika berkali-kali aku selalu tertangkap dan ditemukan. Aku benar-benar gak bisa lari dari cengkeramannya. Dan tragedi kematiannya menjadikan momentum buatku untuk tegak kembali menjadi diriku yang merdeka. Menjadi diriku yang penuh potensi. Tak ada lagi yang kutakutkan. Tidak ada lagi bayang-bayang yang selalu menghantui setiap langkahku. Selama ini aku selalu menjaganya, mengalah dan bertahan demi anak-anakku. Kehadiran kalian Kanti 92 membuat aku percaya masih banyak sudut-sudut kebahagiaan yang masih bisa menerimaku. Karena selama ini seakan aku tak boleh tertawa dengan siapapun, tak boleh membuka pertemanan dengan siapapun. Pada awal-awal seolah diizinkan, tapi di tengah perjalanan ketika dia merasakan aku kurang perhatian, dia akan menyalahkan pergaulanku, komunitasku, bahkan perkumpulanku dengan orang-orang baik, perkumpulanku dengan orang-orang miskin. Semua salah. Dia merasa aku lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya. Sekarang aku tahu jawabnya. Ternyata karena dia ingin aku sempurna, dia ingin aku hanya melayaninya. Dia lupa kalau kita punya beberapa anak, kita punya banyak kebutuhan, kita punya banyak hutang. Aku ini hanya pelampiasan kekesalannya atau kegagalannya memanage dirinya, memanage semua, memanage project-projectnya, dan menghadapi hutang-hutangnya. Dia sering meminta maaf padaku di saat aku sudah mulai tenang, dan dia pun tenang dan sadar apa yang telah diperbuatnya. Aku perempuan yang sudah mulai menua bersamanya. Ya, aku memilih menjadi buruk rupa. Karena dalam keadaan tak rupawan saja dia sangat cemburu padaku. Habis sudah kegemilanganku, potensiku harus kutenggelamkan jauh. Kenanganku terhadap rasa bahagia pun raib. Aku banyak lupa pada kejadian-kejadian penting, orang-orang penting di masa laluku. Tapi aku sadar itu semua atas izinnya, izin Allah Tuhanku. Dan dia hanyalah seorang agen dari Allah. Tak ada yang tak baik. Yang kuceritakan ini hanyalah sebuah story. Aku menyadari
Bila aku terus berkarir waktu itu, mungkin aku lupa pulang. Bila aku tak punya Bila aku tak punya banyak anak, mungkin aku bebas melenggang kemanapun meninggalkan rumah. Allah tak izinkan aku berkarir, mungkin karena potensiku begitu membahana. Multi talenta itu dikuburnya jauh, jauh, sampai pada saatnya. Pada saat sekarang, aku kembali sendiri. Aku harus berusaha menggalinya lagi. Aku harus berani menjajal, dan aku harus mampu menjualnya. Karena apalagi yang kupunya selain itu? Aku gak punya apa-apa. Ototku bukan otot petani. Otakku bukan otak seorang ilmuwan atau ahli ekonomi. Aku hanya seorang seniman. Katakanlah yang sudah diperam lama, seperti lemak susu yang akan menjadi keju. Hanya orang-orang tertentu saja yang akan bisa mengerti betapa bernilainya aku. Dan aku belum berhasil menemukan siapa orangnya. Salat, syukur, dan sabar menjadi kunci buat keberhasilanku mencapai semua mimpiku. Pergaulan yang jujur ketemukan bersama sahabat-sahabat kecilku ketika kepolosan mewarnai jiwaku. Tidak ada kepentingan, tidak ada topeng yang bisa kupakai bersama mereka. Aku memilih hidup seperti itu sekarang, saat ini. Aku memilih bahagia dalam kejujuran seorang bocah tomboy, centil, dan baik hati. Gampang iba, gampang menangis melihat penderitaan orang. Sehingga aku pun tergambar sebagai sosok yang manja dan cengeng. Itulah aku. Itulah kebenaranku. The truly Vivi. Sejak saat itu, aku jadi gampang menelurkan karya yang jujur, yang kubuat dengan hatiku yang indah. Aku tak ingin pertemanan ini dinilai sebagai sebuah kompromi atau sebuah ajang pertemuan semata. Aku ingin kita semua menjadi bocah yang jujur, bersama mengalir bagai air. Tak ada sangka buruk, walaupun kita berbeda. Aku mensyukuri semua kondisi. Ada teman yang suka caper, ada yang tukang bohong, ada yang jahil, ada yang tukang goda, ada yang cool, ada yang heboh, ada yang puber. Dan ada pula yang diam-diam menikmati bentuk pertemanan di grup. Dan aku menyayangkan kalau kita tidak dapat berlaku jujur, berlaku alami, berlaku seperti manusia. Karena kita semua bukan malaikat yang harus terbungkus sempurna. Inilah kita, Kanti 92, yang menolak tua. Aku sangat bersyukur
ada teman-teman yang setia meramaikan grup kita. Kemana kita akan dapatkan keceriaan dalam bentangan usia sebaya, di mana cerita satu bisa disambung-sambung menjadi wujud silaturahim yang beraneka. Bukankah beda membuat kita saling mengenal? Tak perlu menjadi orang baik dan serba teratur juga. Karena usia dewasa sudah secara otomatis kita miliki. Teman kita punya keburukan, kita pun punya kekurangan. Ada kalanya kita tak sejalan dalam banyak hal, tapi tak sekalipun bisa membuat kita harus mengambil keputusan untuk meninggalkan teman. Itulah sebenarnya iklim dan cuaca yang harus kita lalui selama kita bersama. Kelak saatnya kita berpisah, kita akan mengenangnya dalam keindahan, bukan penyesalan. Jadi bersatulah teman-teman, sadarilah kekurangan teman kita yang mungkin pernah membuat kita tak enak hati atau kecewa, menjadi bahagian dari perjalanan kita menuju sebuah perpisahan yang tak akan bisa kita elakkan. Kita akan rindu semua kanti, apapun bentuknya, ketika kita menjadi tua dan kesepian. Jangan pernah putuskan silaturahim hanya karena rasa tak suka. Dunia ini hanya dihadirkan Allah dalam waktu yang teramat singkat dan hanya dalam dua perkara, baik dan buruk. Dan kita harus bisa menjalani keduanya. Yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Begitupun sebaliknya, yang kita anggap baik belum tentu baik menurutnya, menurut Allah. Kita ini khalifah yang berjalan, yang harus siap menempuh teriknya matahari dan dinginnya hujan. Teman-teman, kubeberkan cerita penderitaanku agar kalian mengerti betapa aku merindukan keceriaan, merindukan kejujuran persahabatan. Kubagi bukan untuk dipertontonkan dan dibahas sebagai bahan gibah yang akan menambah dosa kita. Ini perwakilan dari diri kita semua, bahwa kita punya cerita yang berbeda, tapi kita butuh sesuatu yang sama, pertemanan yang indah, yang membuat jiwa dan hati kita hidup dalam kasih sayang yang disukai Allah. Saling mengingatkan di saat ada teman yang salah, menguatkan di saat ada teman yang lemah, merasakan bahagia di saat ada teman yang ingin kehadiran kita dalam bahagianya. Aku jujur bahkan menceritakan tentang cinta pertama yang belum kelar, di mana keterpurukanku selama berumah tangga adalah kreasi Allah dalam memberitahuku jatuh cinta pada lawan jenis itu hanya diperkenankan sekali saja. Cinta tak harus memiliki, dan kebahagiaan itu ada di mana-mana. Tidak hanya pada sebuah cinta dan pengharapan yang semu. Agar menjadi pemahaman untuk kita berlaku normal, menikah itu takdir yang harus kita jalani. Kesetiaan adalah keharusan sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan pada ketetapannya. Jangan pernah melenceng dari ketentuannya. Kudedikasikan karyaku untuk kalian, rekan sebayaku.
sebagai hiburan ataupun pengalaman berselancar dalam kisah yang membuat iba, membuat senang, membuat bahagia. Karena kalian pun pernah merasakannya. Terima kasihku pada kalian semua, Kanti 92. Inilah persahabatan dari sudut pandangku.